ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النمى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Pada video-video sebelumnya kita telah menyelesaikan jenis yang pertama daripada amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada jenis yang kedua daripada amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Mu'allif mengatakan al-qismu ats-tsani, bahagian yang kedua, adawatu asy-syarti al-jazimah, perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan. Perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari pada bahagian yang kedua ini adalah amil-amil syarat. Amil-amil syarat, apa itu amil-amil syarat? Nanti akan disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan beliau ulas. Yang pertama adalah ada duha, jumlah amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari tersebut pada jenis yang kedua, amil-amil syarat. Kemudian yang kedua, rukun daripada uslub syarat. Rukunnya ada berapa? Kemudian yang ketiga, makna daripada perangkat-perangkat syarat atau amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian yang keempat, suwaru asy-syart ma'al jawabi, gambaran-gambaran syarat bersama jawabannya. Iktiranul jawab bisyarti bil fa, mengiringi jawab syarat dengan fa. Kemudian yang keenam adalah i'rabu adawati syarat, mengirab adawat itu perangkat ya, perangkat, alat, atau bisa kita bilang huruf-huruf atau amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari yang disebut dengan huruf atau isim syarat. Kemudian yang kedelapan ada tanbihat, kemudian yang kesembilan ada praktek. Nah, ini terkait dengan perangkat-perangkat syarat. Beliau mengatakan al-qismu tsani, jenis yang kedua, al-qismu tsani min jawazimil mudhari'i yajzimu fi'laini. Jenis kedua dari amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari adalah menjazmkan dua fi'il. Jadi kalau jenis yang pertama menjazmkan satu fi'il, kalau yang kedua ini menjazmkan dua fi'il. Dalam artian ketika ada amil dari bahagian yang kedua ini, maka nanti dua fi'il mudhari setelahnya itu dihukumi jazm atau dibaca jazm. Wa huwa adawatu syarti al-jazimatu. Dan dia, yakni jenis yang kedua ini adalah adawat, isim-isim atau perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan. Adawat ini perangkat-perangkat, atau kita mengatakan amil-amil. Kebanyakannya adalah isim, diantaranya adalah huruf, tetapi kebanyakannya isim. Maka mu'allif di sini tidak mengatakan huruf-huruf syarat karena kebanyakannya dihukum isim, tetapi ada yang huruf. Maka beliau menggunakan kalimat yang umum, yaitu perangkat-perangkat atau amil-amil syarat yang menjazmkan, sehingga semuanya ini dihukumi atau semuanya ini bermakna syarat. Kalau tidak bermakna syarat, maka tidak menjadi penjazm fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan syarat nanti akan disebutkan, bahwa fi'il yang pertama itu disebut fi'il syarat, fi'il yang kedua disebut jawab syarat atau balasannya. Seumpama gini, kita mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, hendaklah ia berkata yang
baik. Ada dua, kemudian di sini disebutkan jumlahnya. Adawatu syarti al-jazimah, perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan, atau ini yang dimaksud adalah jenis yang kedua ini. Amil-amil yang menjazmkan dua fiil, yang itu merupakan perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan, jumlahnya adalah ihda asyrota adatan. Ada 11 perangkat. Kenapa mu'allif tidak mengatakan huruf yang menjazmkan, huruf syarat? Karena diantaranya atau kebanyakannya isim. Kenapa mu'allif tidak mengatakan isim? Karena diantaranya ada huruf. Maka beliau menggunakan kalimat atau kata yang lebih umum, yaitu perangkat atau amil. Hiya, yaitu adalah in dan izma. In dan izma. Ini kenapa dipisah nanti akan disebutkan oleh mu'allif. Kemudian ini 1, 2. Kemudian yang ketiga adalah man. Kita hitung. In. Yang pertama in. Kedua izma. Ketiga man. Keempat ma. Kelima mahma. Keenam mata. Ketujuh ayyana. Kedelapan aina. Kesembilan anna. Kesepuluh haithuma. Ke-11 ayun. Nah, teman-teman yang belum pernah belajar tidak perlu bingung, karena nanti masing-masingnya akan dijelaskan oleh mu'allif. Sekarang kita pada tahap penjelasan bahwasanya perangkat yang menjazmkan dua fi'il mudhari itu ada 11. Nah, inilah yang disebutkan. Jadi jangan berpikir terlebih dahulu artinya masing-masing itu apa. Nanti akan ada dijelaskan oleh muallif hafizahullahu taala, baik dari sisi maknanya atau i'rabnya. Sekarang kita harus tahu bahwasanya jumlahnya ada 11. Nah, dari yang 11 ini muallif mengatakan kulluha asmaun, semuanya adalah isim. Ya, semuanya ini dihukumi isim, ma ada selain in wa izma dan izma. In dan izma. Dua ini fahuma harfani, maka keduanya dihukumi huruf. Sehingga ini dipisah karena dua-duanya ini huruf in, huruf. Maka nanti kalau kita mengirab, kita mengatakan in harfu syartin jazimin, huruf syarat jazimun. Harfu syartin jazimun, huruf syarat yang menjazmkan. Izma juga seperti itu. Adapun ma, man, mahma dan seterusnya itu adalah isim. Kita mengatakan ismu syartin jazimun, isim syarat yang menjazmkan. Berarti kita sudah tahu, langkah pertama kita sudah tahu bahwasanya jenis yang kedua ini menjazmkan dua fi'il mudhari yang disebut sebagai perangkat syarat. Jumlahnya ada berapa? Ada 11. Dari 11 itu apakah dihukumi isim atau huruf? Kita tahu yang dihukumi huruf hanya 2. Karena ini jumlah yang paling sedikit, maka yang perlu kita hafal, kita ingat adalah 2 ini. In dan izma ini dihukumi huruf. Selainnya dihukumi isim. Apa itu? Man, ma, mahma, dan seterusnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, arkanu uslubi syarti. Rukun-rukun uslub syarat. Rukun-rukun uslub syarat. Ini uslub syarat. Ini ada rukunnya. Nah, uslub syarat ini maksudnya kalimat syarat itu ada rukunnya, ada perkara-perkara yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka tidak sah. Uslub syarat yatakawwanu min thalathati arkanin. Uslub syarat, kalimat syarat atau metode syarat ini yatakawwan min thalathati arkanin, terdiri, tersusun dari 3 rukun. Ini ada 3 rukunnya harus terpenuhi. Ini semua kita mengatakan gini, kalau contoh gampangnya, uslub jumlah ismiyah itu ada 2. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Uslub jumlah fi'liyah itu terdiri dari 2, ada fi'il, ada fa'il, atau terkadang ada maf'ul bihi. Nah, seperti ini juga uslub syarat ini itu harus terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah adatu syarat, wajib atau harus ada amil syarat.
huruf syarat atau isim syaratnya harus ada yang sudah disebutkan tadi. Ini yang pertama. Kalau ada ini, maka bisa dikatakan kalimat itu adalah kalimat syarat. Jumlatus syarat, yang pertama adalah jumlah syarat. Jumlah syaratnya, yaitu fiil yang terletak setelah amil, isim atau huruf syarat tadi, disebut dengan jumlah syarat atau fiil syarat. Kemudian yang ketiga adalah jumlah jawab syarat. Jumlah jawab syarat. Ini jumlah berarti dia bukan bukan kalimat, bukan satuan kalimat, tetapi jumlahnya. Jumlahnya nanti kalau kita i'rab, fiil dan fa'il itu disebut fiil syarat. Kemudian fiil dan fa'il disebut jumlah syarat. Sehingga harus ada 3 komponen ini, huruf syarat atau isim syarat, kemudian fiil setelahnya yang dijazmkan, kemudian fiil yang kedua. Sehingga dalam artian kita memahami, fiil yang pertama yang terletak setelah huruf syarat atau isim syarat itu disebut sebagai fiil syarat. Apa maksudnya syarat-syarat ini? Maksudnya adalah ketika syarat itu ada, maka nanti ada balasannya. Seperti itu. Kalau kita contohkan gini, nahwu. Contohnya adalah in tudzakir tanjah. Nah, ini adalah terdiri dari 3 komponen rukun uslub syarat. In itu adalah huruf yang menjazmkan dan dia adalah huruf syarat. In, jika. Ya, dari artinya kita sudah tahu jika. Jika barang siapa, kapanpun, dimanapun, itu adalah uslub syarat. Siapapun, apapun, itu adalah uslub syarat dalam bahasa Arab, istilahnya seperti itu. Kalau bahasa Indonesia tidak tahu. Seumpama gitu, in tudzakir, jika engkau murojaah, tanjah, niscaya kamu berhasil. In, jika. Nah, jika di sini adalah syaratnya. Jika engkau murojaah, berarti kalau tidak murojaah tidak terpenuhi persyaratannya. Sehingga in di sini disebut sebagai syaratnya, sebagai perangkat syarat. Kemudian jumlah syaratnya adalah tudzakir. Jika engkau murojaah, kalau sudah murojaah apa balasannya? Ini jawabnya atau balasannya, tanjah, niscaya kamu akan berhasil. Ini disebut sebagai uslub syarat, jumlah syarat. Nah, ini adalah huruf yang menjazmkan 2 fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari pertama jazm, fi'il mudhari yang kedua jazm. Yang pertama disebut jumlah syarat, yang kedua disebut jawab syarat. Jawab ini maksudnya balasannya. Kalau syaratnya terpenuhi, lalu balasannya apa? Seperti itu. Seumpama kita mengatakan, kapanpun kamu pergi, aku akan pergi. Nah, kapanpun itu adalah isim syaratnya atau adat syaratnya, amilnya. Kamu pergi itu fi'il mudhari pertama yang jazm. Dia disebut sebagai fi'il syarat. Ini syaratnya. Kamu pergi. Kapanpun kamu pergi, berarti kalau nanti dia sudah pergi, apa balasannya? Saya juga pergi. Nah, kalau salah satunya hilang, itu tidak terlaksana, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Seumpama jawab syaratnya kita hilangkan. Jika kamu murojaah, kemudian selesai, maka orang tidak paham, karena harus ada kalimat setelahnya yang kita tunggu-tunggu. Kalau kamu murojaah terus bagaimana? Nah, itulah keterusannya, itu disebut sebagai jawab syarat. Mudah-mudahan dipahami. Nah, di sini disebutkan oleh mu'allif, in adalah harfu syartin jazimun. Dia adalah huruf syarat yang menjazmkan. Di sini syartin dibaca syartin karena sebagai mudhof ilaih bagi harfu. Kalau jazimun adalah sebagai sifat bagi harfu. Sehingga karena harfu dibaca dhammah, maka jazimun sebagai sifatnya juga dibaca dhammah. Harfu syartin jazimun mabniyun, dia mabni huruf ini ala sukun, di atas sukun. In. Kemudian tudzakir adalah fi'lun mudhari'un. Ini cara mengirabnya seperti itu, fi'il mudhari. Kita jelaskan dulu bahwasanya ini adalah fi'il mudhari, asalnya tudzakiru, dzakara yudzakiru, tudzakiru. Nah, dia adalah fi'lus syarti majzumun, fi'il syarat. Fi'il syaratnya. Dan statusnya di sini majzum bi'in, dijazmkan dengan in, wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Dhamirnya adalah, fa'ilnya adalah anta. Nah, tanjah itu fi'il mudhari,
langkah meng'irab pertama adalah fi'lun mudhari'un, kemudian jawabus syarti, dia adalah jawab syarat. Berarti fi'il mudhari pertama yang terletak setelah huruf syarat atau isim syarat itu namanya fi'il syarat, kalau yang kedua namanya jawab syarat. Ini kalau sudah syaratnya ada maka jawabannya ada. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ini semoga dipahami. Kalau tidak atau belum paham, teman-teman yang belum sama sekali pernah belajar, silahkan mengikuti terus, dan kalau memang belum paham silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Nah, kemudian ma'ani adawati syarti al-jazimah al-jazimati, makna-makna perangkat syarat yang menjazmkan. Sekarang maknanya, uslubnya, rukunnya sudah ada 3, yaitu huruf syarat itu sendiri, fi'il syaratnya, kemudian balasan bagi syarat itu. Ma'ani adawati syarat, sekarang makna-maknanya apa? Makna dari setiap huruf-huruf atau isim-isim syarat, atau dengan kata lain amil-amil yang menjazmkan 2 fi'il mudhari itu. Yang pertama adalah in dan izma. In dan izma harfa syartin, keduanya adalah huruf syarat. Ini dibaca harfa, aslinya adalah harfani, isim musanna, harfun, harfani. Karena di sini dia statusnya mudhof, syartin mudhof ilaih, maka wajib dihapus nunnya. Aslinya harfani syartin menjadi harfa syartin. Limujarrodi ta'liqil jawabi ala syarti, keduanya adalah huruf syarat yang bermakna sekedar menghubungkan jawab dengan syaratnya, sekedar menghubungkan saja, jika, kan seperti itu. Izma bisa diartikan sama juga jika. Contohnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyasha yudhikum, jika dia berkehendak. Nah, jika dia berkehendak, ini disebut fi'il syarat, ini huruf syarat. Kalau persyaratan sudah terpenuhi, jika dia berkehendak, lalu apa yang terjadi? Kalau dia, yakni Allah, sudah berkehendak, yudhibkum, niscaya dia Allah akan menghilangkan kalian, yakni membinasakan kalian. Ini artinya, jika dia berkehendak, niscaya dia akan menghilangkan kalian. Tetapi karena Allah tidak berkehendak, maka kalian tidak hilang. Nah, seperti itu. Karena yasha tidak terpenuhi, maka yudhibkum juga tidak terjadi. Ini kenapa manusia sekarang ada? Karena Allah tidak berkehendak untuk membinasakan mereka semua. Contoh yang lainnya adalah izmatu dzakir tanjah, jika engkau murojaah niscaya kamu akan berhasil. Itu dia. Jadi balasan berhasil ini kapan terjadi? Ketika ada syaratnya, yaitu tudzakir. Syaratnya di sini berupa jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Nah, ini hurufnya, kemudian ini fi'il syaratnya, ini disebut jawab syarat, jawaban dari syarat ini. Ini diulang-ulang ya penjelasannya biar lebih paham. Sehingga yang disebut dengan jawab syarat adalah jawaban bagi syarat ini. Kalau syarat ini ada, maka inilah jawabannya. Kemudian yang kedua adalah man, atau kita bilang yang ketiga adalah man. Nah, man di sini adalah ismu syartin lil akili, isim syarat untuk orang yang berakal. Secara arti, man di sini adalah siapapun atau barang siapa. Biasa kita mengartikan sebagai barang siapa. Nah, namanya barang siapa itu adalah syarat. Terkadang man ini juga bisa untuk bertanya. Kalau dia digunakan untuk bertanya berarti bukan syarat, namanya bertanya. Seumpama mengatakan man fi al-baiti, siapa yang ada di rumah ini. Nah, itu bukan syarat, dia tidak menjazmkan fi'il mudhari. Yang dimaksud di sini sebagai penjazm fi'il mudhari adalah isim syarat yang secara arti adalah syarat. Nah, digunakan untuk orang yang berakal, untuk yang berakal. Berarti yang tidak berakal tidak termasuk di dalamnya. Contohnya adalah qauluhu ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
barang siapa bertakwa kepada Allah. Nah, di sini adalah man, isim syarat. Kemudian yattaqi disebut sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat. Yaj'al adalah fi'il mudhari kedua yang dijazmkan dengan man, yang disebut sebagai jawab syarat. Nah, kalau kita artikan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Nah, kapan Allah menjadikan baginya jalan keluar? Harus terpenuhi fi'il syaratnya, yaitu adanya ketakwaan. Kalau tidak ada ketakwaan, maka tidak ada balasannya. Tidak Allah berikan jalan keluar. Itu maksudnya. Sehingga ini balasan bagi ini. Ketika ketakwaan ada, maka balasannya ada. Ketika ketakwaan tidak ada, maka balasan tidak ada. Kemudian ma wa mahma. Ini sama artinya. Ma dan mahma. Ini secara arti kurang lebih sama ya. Artinya adalah ma, perlu diingat ya, ma itu memiliki banyak arti. Ini perlu teman-teman pahami di sini. Sebagaimana juga man itu punya banyak arti. Inilah keistimewaan bahasa Arab, satu isim, satu huruf terkadang itu punya beberapa arti. Man ini bisa digunakan untuk syarat kalau diartikan barang siapa. Bisa juga diartikan sebagai pertanyaan kalau dimaksudkan bertanya tentang siapa. Siapa dan barang siapa kan berbeda. Kalau siapa berarti kita bertanya siapa ini, maka kita mengatakan ini adalah mudir. Tapi kalau kita mengatakan barang siapa masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat. Nah, di situ barang siapa di situ artinya adalah syarat. Barang siapa masuk masjid. Ketika ada yang masuk masjid, maka siapapun itu sholat 2 rakaat. Itu contohnya. Nama itu adalah isma syartin. Keduanya adalah isim syarat. Aslinya ismani, tapi karena dia mudhaf dihapus nunnya. Isma syartin li ghairil akil. Keduanya adalah isim syarat untuk selain orang yang berakal. Termasuk ma juga, dia artinya banyak. Ada ma yang berarti tidak, ada yang ma yang berarti apa. Nah, ma ismuka, siapa namamu, kan seperti itu. Ma hadza, umpama kita mengatakan ma hadza, apa ini, itu tidak termasuk ke dalam pembicaraan atau pembahasan ini, karena yang dimaksud di sini adalah syarat. Berarti kalau kita artikan ma di sini sebagai isim syarat, mengartikannya adalah apapun, ada apunnya, siapapun, apapun, atau kalau bahasa lebih gampangnya ya apa saja. Nah, seperti itu saja, apa saja. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dan apa pun, nah, apa saja yang kalian lakukan, taf'alu ini fi'il mudhari yang pertama yang dijazmkan dengan ma. Ma di sini adalah ismu syartin jazimah atau jazim, isim syarat yang menjazmkan. Tanda jazmnya adalah hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian yang kedua, ini adalah ya'lamhullah. Ya'lam di sini jazm karena sebagai jawaban bagi ini. Dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan min khairin, niscaya Allah mengetahuinya. Niscaya Allah mengetahui. Maksudnya mengetahui di sini bukan sekedar mengetahui, tetapi maksudnya adalah Allah akan membalasnya. Jadi kapan Allah membalasnya? Ketika terpenuhinya fi'il syarat, yaitu taf'alu, kalian melakukan kebaikan. Kalau kalian lakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya. Kalau tidak kalian lakukan kebaikan, niscaya Allah tidak membalasnya. Sehingga ketika taf'alu ada, maka ya'lam balasannya ada. Ketika taf'alu kalian melakukan tidak ada, maka balasannya pun tidak ada. Kemudian yang kedua, mahma, apapun, ta'tina, yang engkau datangkan kepada kami, bihi min ayatin, yang kau bawa kepada kami untuk menyihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, maka kami tidak beriman kepadamu. Ini mahma ta'tina, aslinya ta'ti, ada yaknya, karena di sini dia mahma sebagai isim syarat maka menjazmkan.
Ini artinya ma dan mahma itu sama, apapun. Kemudian mata. Mata ini artinya adalah kapan. Kapan itu juga sama. Kalau kita bertanya tentang sesuatu, itu artinya kapan. Mata jita, kapan kamu datang. Nah, itu tidak termasuk di sini kalau itu untuk pertanyaan, karena yang di sini adalah syarat. Kalau dia syarat, mata ini sebagai syarat, itu diartikan kapanpun, ada punnya, kapan saja, ada sajanya, itu kalau mengartikannya sebagai syarat. Tapi kalau kapan saja itu pertanyaan, kapan kamu datang, kapan kamu pergi, kapan kamu kembali, kapan dia menikah, itu untuk bertanya. Nah, itu nggak perlu ada jawaban syaratnya. Kapan dia menikah, saya menikah, itu nggak perlu kalau pertanyaan. Tapi kalau syarat itu bisa ditambahi pun atau saja. Kapanpun dia menikah, saya ikut menikah. Kapanpun dia pergi, saya akan pergi. Itu syarat. Kapan saya pergi? Ya kalau dia pergi. Nah, seperti itu. Nah, ini mata dan ayyana itu artinya sama. Isma syartin, keduanya adalah isim syarat. Aslinya ismani. Dia bawang karena dia mudhof. Isma syartin, keduanya adalah isim syarat liz zaman, untuk bertanya tentang, bukan bertanya, untuk menjelaskan zaman, waktu, masa. Contohnya adalah mata tusafir, usafir ma'aka. Nah, mata tusafir ini bukan pertanyaan, tetapi seperti syarat. Mata adalah ismu syartin, jazim. Tusafir adalah fi'il mudhari majzumun bi mata wa alamatu jazmihi as-sukun wa huwa fi'lu asy-syart. Tusafir di sini adalah fi'il syarat, dia majzum. Artinya adalah kapanpun kamu pergi, usafir ma'aka, aku akan pergi bersamamu. Kapanpun kamu safar, aku akan safar bersamamu. Ayyana tadhhab, adhhab ma'aka. Ini sama artinya dengan mata. Kapanpun kamu pergi, aku akan pergi bersamamu. Kemudian yang berikutnya adalah aina wa haitsuma wa anna. Ini dikumpulkan oleh muallif isim-isim yang punya arti sama. Aina wa haitsuma wa anna itu artinya sama. Aina kalau dia diartikan sebagai pertanyaan artinya adalah di mana. Tapi karena di sini dia sebagai syarat maka artinya dimanapun. Haitsuma juga dimanapun. Anna juga dimanapun. Bisa diartikan dimanapun, kapanpun. Nah, seperti itu. Asma'u syartin lil makan, ketiganya adalah isim-isim syarat untuk menjelaskan tempat. Untuk menjelaskan tempat. Nahu contohnya adalah qaulihi ta'ala aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Kemudian haitsuma yanzil dzul ilmi yukram. Haitsuma yanzil di sini majzum, dimanapun. Yanzil singgah, dzul ilmi orang yang memiliki ilmu, yukram niscaya dia akan dimuliakan. Nah, ini jawabannya bagi fi'il syarat. Kapan dia dimuliakan? Kalau dia singgah. Nah, seperti itu. Anna taskun askun ma'aka, dimanapun kamu tinggal aku akan tinggal bersamamu. Ini disebut isim syarat, ini disebut fi'il syarat, ini disebut jawab syarat. Kemudian yang berikutnya adalah ayyun. Nah, ayyun di sini adalah ismu atau ayyu ya. Ismu syartin yasluhu lil aqil wa li ghairil aqil. Waz zaman wal makani ala hasabil mudhaf ilaihi. Nah, sedangkan ayyu di sini artinya dia adalah isim syarat yang cocok untuk orang yang berakal, wa ghairil akil atau selain yang berakal, atau untuk waktu atau untuk tempat. Itu disesuaikan mudhaf ilaihnya itu apa. Nah, di sini ayyu dijelaskan oleh muallif dia adalah isim syarat yang bisa digunakan untuk yang berakal atau tidak berakal, bisa juga digunakan untuk waktu, tempat. Yang membedakan adalah kita lihat nanti mudhaf ilaihnya, karena nanti akan dijelaskan oleh mu'alif ayu ini selalu mudhaf. Nah, setelahnya ada isim mudhaf ilaih. Isim mudhaf ilaihnya itu apa? Kalau dia isim zaman maka dia bermakna zaman.
Kalau dia isim tempat maka bermakna tempat. Kalau dia akil maka dia akil. Kalau ghairu akil, tidak berakal, maka dia juga bermakna tidak berakal. Ini sesuai mudhaf ilaihnya. Contohnya adalah nahu ayyu insanin ya'mal khairan yajid thawaba amalihi. Ayyu insanin ya'mal khairan yajid thawaba amalihi. Manusia mana saja yang dia beramal kebaikan, niscaya dia akan mendapati pahala amalannya. Nah, di sini ayu adalah mudhaf, insanin mudhaf ilaih, digunakan untuk yang berakal, insan berakal. Ya'mal di sini adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan ayu. Tanda jazmnya adalah sukun. Nah, dia disebut fi'il syarat. Fi'il syarat, syaratnya ini, manusia mana saja yang beramal, ini syaratnya beramal kebaikan. Kalau dia sudah beramal kebaikan, jawabannya apa? Jazanya apa? Balasannya yajid, niscaya dia akan mendapati pahala amalannya. Ini adalah fi'il mudhari kedua yang dijazmkan dengan ayu. Ayu huna lil akili. Ayu di sini adalah untuk yang berakal. Li'annal mudhafa ilaihi akilun. Karena mudhaf ilaihnya adalah sesuatu yang berakal. Ini manusia. Sehingga ayu di sini penggunaannya untuk yang berakal. Dari mana kita tahu? Dari mudhaf ilaihnya. Kemudian ayya kitabin taqra tastafid minhu. Nah, di sini dibaca ayya ya. Karena dia sebagai maf'ul bihi. Bagaimana kita bisa membedakan dia maf'ul bihi atau tidak, nanti akan dijelaskan oleh muallif. Kapan dia dibaca ayu, dibaca ayya. Ayya kitabin taqra tastafid minhu. Kitab apa saja yang kamu baca, niscaya kamu akan mendapat faedah darinya. Nah, ayat di sini adalah mudhaf, kitabin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya tidak berakal, maka penggunaannya di sini untuk yang tidak berakal. Taqra adalah fi'il mudhari yang majzum dengan ayya. Wa alamatu jazmihi sukun, dan dia disebut fi'il syarat. Tastafid adalah fi'lun mudhari'un majzumun bi ay. Wa alamatu jazmihi sukun, dan dia disebut sebagai jawab syarat. Nah, ayya huna li ghairil akil, li ghairil akil. Dia digunakan untuk selain yang berakal. Li'annal mudhafa ilaihi, dikarenakan mudhaf ilaihnya adalah ghairu akilin, adalah sesuatu yang tidak berakal, yaitu buku. Kemudian yang ketiga adalah ayya yaumin tasum asum. Di sini juga ayya karena dia maf'ul bihi dari tasum. Hari apa saja yang kamu berpuasa, niscaya aku juga berpuasa. Hari apa saja kamu berpuasa, aku akan ikut berpuasa. Itu maksudnya. Jadi kapan aku berpuasa? Kalau persyaratannya sudah dipenuhi, yaitu kamu berpuasa. Maka di sini yaumin itu adalah waktu, hari ya. Kapan kamu berpuasa, aku berpuasa, maka diartikan kapan, kapanpun. Nah, tasum adalah fi'il mudhari yang jazm dengan ai, dan dia disebut fi'il syarat. Asum adalah fi'il madhi, fi'il mudhari yang majzum dengan ai, maka dia jazm, tanda jazmnya sukun, dia disebut sebagai jawab syarat. Ayyahuna li zaman, ayya di sini adalah untuk zaman, li'annal mudhafa ilaihi zamanun, karena mudhaf ilaihnya adalah isim zaman. Kemudian yang ketiga ayya makanin tajlis ajlis. Tempat mana saja kamu duduk, aku juga akan duduk. Aku akan juga duduk di tempat itu. Nah, ayya huna lil makan, ayya di sini untuk isim makan, li'annal mudhafa ilaihi makanun, dikarenakan mudhaf ilaihnya adalah isim makan, isim tempat. Maka dia peruntukannya di sini untuk tempat. Jadi ngartikannya pun disesuaikanlah, antara waktu dengan tempat kan berbeda. Kalau waktu ya kapan, kalau tempat ya di mana, dimanapun kamu duduk, aku akan duduk. Ini ayun bisa masuk kepada akil atau ghairu akil, atau isim zaman, isim makan. Cara ngartikannya disesuaikan.
Nah, di sini ada tanbih, ada catatan, la tusta'malu ayyu illa mudhafatan. Tidaklah digunakan ayyu kecuali dia itu mudhaf. Pasti mudhaf. Ayyu ini pasti mudhaf. Dalam artian apa? Dalam artian pasti nanti ada isim setelahnya yang mudhaf ilai. Nah, gitu dia. Kama sabaqa, seperti contoh-contoh yang telah lewat. Ayyu insanin, itu ada mudhaf ilainya. Ayya kitabin, ayya yaumin, ayya makanin. Wa nahwu qaulihi ta'ala, contohnya juga adalah firman Allah Ta'ala, ayyama al-ajalaini qadaitu fala udwana alai. Ayyama al-ajalaini, nah di sini ajalain mudhaf ilai. Pasti ada mudhafnya. Waqad yuhdzaful mudhaf ilai, dan terkadang mudhaf ilaihnya itu dihapus. Sebenarnya ada tetapi dihapus. Wa yu'awwadu anhu tanwin, dan diganti darinya itu dengan tanwin. Diganti dengan tanwin. Nahu qaulihi ta'ala ayyan ma tad'u. Ayyan harusnya kan ayya. Tetapi di sini mudhaf ilaihnya enggak ada, dihapus. Nah, untuk menggantikan mudhaf ilaih yang dihapus itu digantilah dengan harokat tanwin. Namanya biasanya diistilahkan dengan tanwin iwad. Nah, tanwin itu bermacam-macam dalam ilmu nahwu. Ada yang disebut tanwin inwad. Apa itu tanwin iwad? Yaitu tanwin untuk menggantikan sesuatu yang dihapus. Wa qad tuzadu ma ba'da ayyi kama fil ayataini asabiqaitaini. Nah, ini di sini ada catatannya dua. Yang pertama, ayu itu pasti mudhaf. Walaupun mudhafnya dihapus, itu aslinya ya ada seperti itu. Walaupun dihapus, itu aslinya ada. Kemudian catatan yang kedua adalah waqad tuzadu, terkadang. Qad di sini bisa kita artikan terkadang. Terkadang ditambahkan ma setelah ayu. Jadi ayyama. Kama fil ayataini sabiqatain, sebagaimana dalam dua ayat ini. Ayyama. Kemudian ayyan ma. Terkadang. Keseringannya berarti nggak ada ayu. Nah, ini jawazim. Jawazim daripada fi'il mudhari. Kita sudah tahu arti-artinya. Makna-maknanya sudah tahu. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya masih dalam jawazim jenis yang kedua ini adalah suwaru asyarti ma'al jawab. Kalau kita sudah tahu bahwasanya isim-isim yang menjazmkan fi'il mudhari itu disebut dengan isim syarat, fi'ilnya disebut fi'il syarat, kemudian fi'il mudhari yang kedua yang jazm disebut jawab syarat. Nah, itu gambarannya seperti apa? Bisa terbuat dari apa saja fi'il syarat atau jawab syaratnya. Ini akan dibahas di sini. Suwaru syarti ma'al jawab. Gambaran syarat berserta jawab syaratnya. Itu syarat dan jawab syaratnya itu dia bisa terbentuk dari apa saja. Ini maksudnya yang dibahas di sini. Li syarti ma'al jawabi khamsu suwarin. Untuk syarat beserta jawab syaratnya itu ada 5 gambaran, 5 bentuk. Bayanuha fi mayali. Penjelasannya seperti berikut ini. Yang pertama, yakunani mudhari'aini. Keduanya, nah, dimaksud keduanya di sini berarti syarat dan jawab syaratnya. Syarat ini setelah isimnya ya. Setelah perangkat yang menjazmkan itu ada syarat, kemudian yang kedua ada jawab syarat. Ini seperti pembahasan sebelumnya. Nah, dua-duanya ini bisa berupa fi'il mudhari. Bisa berupa fi'il mudhari. Nahu qaulihi, contohnya firman Allah Ta'ala, ini huruf syarat, tansuru, inilah yang disebut dengan syaratnya. Atau lebih tepatnya, lebih spesifiknya adalah fi'il syarat, karena di sini fi'il. In tansurullah yansurkum. Nah, di sini syaratnya adalah fi'il mudhari, jawab syaratnya juga fi'il mudhari. Ini jenis yang pertama, gambar atau gambaran uslub syarat ini seperti ini. Adanya isim syarat atau huruf syarat, kemudian adanya fi'il mudhari, kemudian adanya fi'il mudhari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakunani madhiyaini. Keduanya merupakan fi'il madhi.
fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya juga fi'il madhi. Apakah boleh? Boleh. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum di sini fi'il madhi, ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, di sini ada jawabannya, engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Berarti bisa fi'il madhi. Berarti sudah keluar dari pembahasan yang jawazim tadi, dalam artian ini pembahasan lain, karena kita sedang membahas uslub syarat dan jawab syarat. Nah, ternyata syarat dan jawab syarat itu tidak selalu menggunakan fi'il mudhari. Terkadang juga menggunakan fi'il madhi. Tapi tentunya tidak semua yang disebutkan isim-isim itu bisa masuk kepada fi'il madhi. Kalau dia masuk kepada fi'il madhi, ya tidak beramal seperti menjazmkan, karena fi'il madhi mabni. Ini yang kedua, yakunani madhiyaini, dua-duanya ini adalah fi'il madhi. Kemudian yang ketiga, yakunu syartu madhiyan, syaratnya adalah fi'il madhi, wal jawabu mudhari'an, sedangkan jawabannya adalah fi'il mudhari. Yang pertama, dua-duanya mudhari. Kalau dia berupa fi'il mudhari maka menjazmkan. Kemudian yang kedua adalah dua-duanya fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti tidak beramal, dalam artian tidak dijazmkan karena dia mabni. Kemudian yang ketiga ini campuran. Syaratnya adalah fi'il madhi, sedangkan jawabannya adalah fi'il mudhari. Apa contohnya? Firman Allah Ta'ala, man ini kan isim syarat, jazim, isim syarat. Kana adalah fi'il madhi. Nah, kana di sini adalah fi'il syaratnya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ini syaratnya. Ini kana, ini adalah fi'il syaratnya. Mana balasannya? Ini nuwaffi, waffa yuwaffi, nuwaffi. Nah, di sini majzum kalau dia masuk kepada fi'il mudhari yang menjadi syarat atau jawab syaratnya ada fi'il mudhari, maka majzum. Di sini jazm dia. Tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Sehingga diulangi lagi, kita sekarang sedang membahas uslub syarat, perangkat atau komponen-komponen yang ada di dalam kalimat syarat. Ya, ada amilnya seperti man atau seperti in, ada fi'il syaratnya, ada jawab syaratnya. Nah, ini tidak mesti fi'il mudhari, bisa jadi fi'il madhi. Tetapi kalau dia masuk kepada fi'il madhi, ya tentunya tidak beramal, tidak menjazmkan. Tetapi bisa kita membuat fi'il syarat itu dengan fi'il madhi, boleh. Kemudian yang keempat adalah yakunu syartu mudhari'an wal jawabu madhiyan. Syaratnya berupa fi'il mudhari dan jawabannya adalah fi'il madhi. Ini berarti berlawanan dengan yang ketiga. Kalau ketiga syaratnya fi'il madhi, jawabannya mudhari. Kalau ini syaratnya mudhari, jawabannya fi'il madhi. Contohnya hadis Nabi SAW, man yakum. Nah, yakum di sini adalah fi'il mudhari. Karena dia adalah fi'il mudhari, maka dia jazm. Karena man di sini adalah syarat jazim, isim syarat yang menjazmkan. Man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira. Jawabannya apa? Barang siapa yakum, berdiri, menegakkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, kalau dia sudah terpenuhi persyaratan ini, jawabannya apa? Ghufira. Ghufira fi'il madhi majhul. Niscaya akan diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Niscaya diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Baik. Kemudian yang kelima adalah yakunu syartu mudhari'an aw madhiyan wal jawabu jumlah. Terkadang syaratnya itu berupa fi'il mudhari atau fi'il madhi. Nah, ini kadang madhi, kadang mudhari. Nah, yang berbeda adalah jawabnya. Jawab syaratnya yakunu jumlatan. Dia berupa jumlah. Jumlah berarti kalau jumlah ya fi'il fa'il seperti itu, atau mubtada khobar. Nah, ini berbeda lagi. Jawabannya itu tidak melulu fi'il, terkadang juga bisa jumlah ya, bukan isim tetapi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Mubtada khobar menjadi jawab syarat, fi'il fa'il menjadi jawab syarat. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in yamsaska, ada in maka fi'il mudhari setelahnya majzum.
Pokoknya kalau ada in fi'il mudhari pasti majzum. Apakah in bisa masuk kepada fi'il madhi? Ya boleh masuk kepada fi'il madhi. Seperti itu. Bi khairin, in yamsaska bi khairin fahuwa. Nah, di sini fahuwa ala kulli syai'in qadir adalah jawab syaratnya. Nanti akan dibahas. Ya, kalau memang belum paham, bisa diulang-ulang lagi penjelasan kita, atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Intinya kita sedang membahas konteks syarat. Di dalam bahasa Arab itu bisa berupa fi'il, yaitu fi'il madhi, fi'il madhi, fi'il mudhari, madhi dengan mudhari dengan madhi, atau yang kelima bisa madhi atau mudhari kemudian jawabannya adalah jumlah. Ini jumlah. Kemudian yang kedua contohnya kalau fi'il madhi adalah in kuntum. In kuntum berarti in bisa masuk ke fi'il madhi dan dia tetap dijadikan sebagai fi'il syarat tetapi tidak jazm karena dia fi'il madhi. Ini fi'il syaratnya. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, maka apa syaratnya, apa jawabannya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, ini jumlah ini fattabi'uni ini adalah jawab syarat. Ini jumlah ini jawab syarat. Baik. Ini tanbih atau apa yang beliau jelaskan di sini daripada uslub syarat. Kalau kita ingin membuat kalimat syarat, nah ini boleh dengan salah satu dari 5 ini. Ini boleh. Kemudian di sini ada catatan tanbih. Catatan di sini mimma sabaqa, dari apa yang telah lewat, yatabayyan menjadi jelas, anna syarta, bahwasanya syarat, ini berarti yang setelah huruf atau isim amil tadi, man, in, bahwasanya syarat la yakunu illa fi'lan, bahwasanya syarat itu tidaklah terjadi kecuali pasti fi'il. Nah, syaratnya itu pasti fi'il. In kuntum ini fi'il, iyamsas ini fi'il. Mudhari'an au madhian, baik itu fi'il mudhari atau fi'il madhi boleh, tapi pasti fi'il. Wala yakunu jumlatan, dan dia tidak pernah terbuat dari jumlah, pasti fi'il. Apakah bisa terbuat dari jumlah? Tidak. Amal jawabu, adapun jawab syaratnya, faqad yakunu fi'lan, terkadang dia terbuat dari fi'il. Wa qad yakunu jumlatan, terkadang terbuat dari jumlah. Wa fil halataini, dan pada dua keadaan ini yajibu ta'khiruhu anis syarti, wajib mengakhirkannya, memposisikannya di akhir syarat. Nah, seperti ini. Ini jawab syaratnya wajib dia disebutkan setelah syaratnya, nggak boleh mendahuluinya. Baik.